Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak nyawa yang ingin dilindungi Luo Feng. Beberapa area dari 729 negara kekacauan ini adalah taman belakang negara kuno Guntur, dan beberapa daerah adalah zona penyangga antara dua negara kuno dan kerajaan Wanjie dan kerajaan Tianmu. Tanpa persetujuan diam-diam dari kaisar dan raja dari dua negara kuno, bagaimana mungkin Raja Iblis Besi dan leluhur Lang Hitam diizinkan menimbulkan masalah untuk waktu yang lama? Setelah menduduki wilayah ini, saya telah datang ke depan. Luo Feng berpikir, dengan identitas publik, akan lebih nyaman untuk berdagang dengan dua negara kuno dan tiga ras alien. Meskipun dia membunuh Kaisar Yuan, Luo Feng masih bersedia berdagang dengan negara kuno Yanfeng. Dia percaya bahwa negara kuno Yanfeng akan menangani hubungan secara rasional. Jika negara kuno Yanfeng benar-benar gila, Luo Feng tidak keberatan mengambil tindakan lagi untuk membuat mereka sadar. Tuan, bagaimana kita merebut wilayah ini? Morosa memandang tuannya. Morosa, menduduki 729 negara kekacauan ini bergantung padamu untuk bertarung. Luo Feng tersenyum pada Morosa. Saya? Morosa berpikir, matanya berkedip, Tuan, 729 negara kekacauan ini melibatkan banyak hal, saya akan bertarung sendirian? Kamu bisa menggunakan kekuatan binatang dunia puncakmu sebagai pelayanku. Luo Feng berkata, sebagai binatang dunia puncak, tidak apa-apa untuk menempati area ini. Morosa merasakan darahnya mendidih, matanya merah, dan dia berkata dengan penuh semangat. Setelah menunggu begitu lama, tuannya akhirnya mengizinkan saya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari binatang dunia. Dia sudah terlalu lama bersabar. Kelopak mata Luo Feng melonjak, dan dia bahkan mengingatkan, Morosa, kamu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya ingin memimpin 729 negara kekacauan, bukan untuk memicu bencana yang mengerikan. Jangan khawatir, tuannya membenci kejahatan, aku tahu harus berbuat apa. Morosa menjawab, kalau begitu aku akan mulai sekarang. Luo Feng mengangguk. Meskipun dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dengan menara bintang di tangannya setelah memahami dao besar hidup dan mati. Tetapi dalam hal banyak cara, ada lebih banyak binatang dunia di alam tertinggi. Pada malam hari, Morosa berada di langit, menghadap ke dunia yang luas. Matanya redup, dan keinginan dari jiwanya bergejolak. Saya telah menahan diri terlalu lama, dan akhirnya dengan izin tuannya, saya bisa sedikit bersenang-senang. Morosa tahu betul bahwa perilakunya harus dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh tuannya. Tuan membenci kejahatan sebanyak musuh-musuhnya, dan aku akan membunuh mereka yang bersalah atas dosa-dosa besar, dan tuannya tidak akan mengatakan apa-apa. Hei, ini kamu. Satu persatu, makanan enak, ini aku. Morosa lebih kuat dari Luo Feng dalam mengunci musuh. Dalam sekejap, dia telah mengunci semua keberadaan tingkat Raja Dewa di 729 negara kekacauan. Ini juga merupakan metode normal dari alam tertinggi. Negara kelas 3, Negeri Serigala Angin, adalah negara kecil yang tidak mencolok di zona penyangga antara negara 10.000 alam dan negara kuno Guntur. Jalur sempit di tengah kisaran yang dibatasi oleh Luo Feng kebetulan mencakup negara Serigala Angin. Wilayah yang sebenarnya diperintah oleh Raja Iblis Besi sekarang berantakan. Saya harap itu tidak akan mempengaruhi saya. Raja Serigala Angin bercokol di sana, dan dia menelan bola kristal dengan ratusan juta nyawa yang dipenjara di dalamnya. Raja Serigala Angin adalah tamu dari negara kuno Guntur, dan dia juga mendapatkan darah Hunyuan. Negara kelas 3 ini cukup untuk memasok makanan darahnya. Untuk negara kecil seperti dia yang menempati posisi marginal, sudah sangat rendah hati untuk menelan makanan darah dalam jumlah sedang di negaranya sendiri. Saya adalah tamu dari negara kuno Guntur, dan penguasa Lingyou dari 10.000 dunia juga teman baik saya. Raja Serigala Angin merasa bahwa tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, posisinya sangat stabil. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Raja Serigala Angin melihat sekeliling dengan heran, tetapi menemukan bahwa dia telah memasuki tempat gelap dengan kerutan di tepi tempat gelap. Cadangan, begitu Raja Serigala Angin membuka mulutnya, tubuh dan jiwanya telah meleleh, benar-benar larut, dan menjadi bagian dari tempat gelap ini. Raja Serigala Angin ini telah mengolah garis keturunan asal kacau, tetapi dia masih terlalu lemah. Yang berikutnya, kata Morosa dengan senyum di wajahnya. Sangat jarang makan makanan tingkat Raja Dewa, dan memakan tubuh dan jiwa. Jadi,
satu demi satu porsi makanan. Morosa sangat menghargai makanan, dan dia memakannya satu persatu. Bahkan Patriar Elang Hitam ditelan oleh Morosa. Bagaimana mungkin? Patriar Elang Hitam tercengang. Di Istana Rahasia, klonnya tiba-tiba ditelan. Garis keturunan asal kekacauan yang dia budidayakan mengandung racun mematikan. Bentuk kehidupan pamungkas akan rusak oleh racun ini. Sekarang sebenarnya ada pria kuat yang menelannya secara langsung? Setelah menelan, klonnya langsung dimusnahkan, dan klon lain di dunia luar juga dibunuh oleh kutukan tak terlihat. Hanya klon di Gunung Guntur yang masih hidup. Terakhir kali keinginan spiritual orang kuat berjubah hitam yang menyerang, tapi kali ini dia ditelan dan dikutuk? Patriar Elang Hitam merasa sedih. Bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang terkenal, tetapi dia hanya bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di tiruan Gunung Guntur. Morosa menelan 9 Raja Dewa berdosa secara berturut-turut, dan hanya Patriar Elang Hitam yang selamat. 8 Raja Dewa lainnya, tidak peduli bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup mereka, tidak bisa lepas dari serangan binatang puncak. Apa? 8 Raja Dewa meninggal berturut-turut? 2 Raja Dewa dari alam kedua, 6 Raja Dewa dari alam pertama? Saya tidak tahu apakah mereka telah bereinkarnasi. Hanya ada beberapa ratus Raja Dewa di benua asal. Sekarang 8 dari mereka telah meninggal berturut-turut. Raja Dewa lainnya di benua asal memang sedikit gemetar, dan sedikit sedih. Takut yang berikutnya adalah diri mereka sendiri. Saatnya untuk langkah selanjutnya. Setelah memakan beberapa Raja Dewa dosa besar, Morosa tersenyum dan membagi menjadi 23 klon dalam sekejap, dan pergi menemui Raja Dewa lainnya yang tinggal di wilayah ini. Kerajaan Yunlan, ibu kota. Raja Dewa dari negara-negara sekitarnya mati satu demi satu. Dewa Raja Yunlan sangat gelisah. Tiba-tiba, dia melihat kegelapan menutupi seluruh ibu kota, dan seorang lelaki tua yang sederhana dan jujur muncul, menatapnya dengan dingin. Di bawah aura tak terlihat, Raja Dewa Yunlan merasakan ketidakberartiannya sendiri. Orang tua ini takut dia akan mati jika dia punya pikiran. Dewa Raja Yunlan merasa bahwa ini adalah keberadaan paling menakutkan yang pernah dia lihat. Shang Zun. Dewa Raja Yunlan segera memberi hormat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Tuanku bertekad untuk memimpin 729 negara kekacauan di sekitarnya, tentu saja termasuk kerajaan Yunlanmu. Morosa memandang Dewa Raja Yunlan, dosa-dosamu cukup ringan, jadi kamu bisa bertahan hidup. Dewa Raja Yunlan mendengarnya dan segera mengerti. 8 Raja Dewa yang mati memang sangat berdosa. Kamu punya 2 pilihan. 1, menyerah pada tuanku. 2, cepat pergi. Morosa memandang Dewa Raja Yunlan. Bolehkah saya bertanya siapa penguasa yang maha tinggi? Dewa Raja Yunlan gugup dan bersemangat saat ini. Dia merasa bahwa dia telah bersentuhan dengan keberadaan yang benar-benar menakutkan di benua asal. Orang tua ini adalah eksistensi paling kuat yang pernah dia lihat, dan dia hanyalah seorang pelayan. Seberapa mengerikan tuan lelaki tua itu? Belum lama ini, tuanku baru saja membunuh Kaisar Yuan, kata Morosa. Dewa Raja Yunlan berlutut dengan hormat tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan hormat, Yunlan, aku bersedia mengikutimu. Dalam sejarah panjang benua asal, satu-satunya yang bisa membunuh Kaisar negara kuno Yanfeng adalah keberadaan misterius itu. Yang paling penting adalah, negara kuno Yanfeng belum membalas sejauh ini, dan telah menahannya. Sangat bagus. Morosa mengangguk. Percakapan serupa dilakukan di 22 tempat lainnya pada saat yang bersamaan. Beberapa dari Raja Dewa ini hidup dalam pengasingan di sini, beberapa memiliki ambisi, dan beberapa ditugaskan. Tetapi begitu mereka bertemu dengan klon Morosa, aura Moronsa dan dao penghancuran besar bergabung menjadi satu, dan kengerian semacam itu bahkan membuat Raja Dewa tingkat kedua merasa gemetar, tanpa sedikit pun memikirkan perlawanan. Sebagian besar Raja Dewa ini pergi, dan beberapa memilih untuk menyerah dan mengikuti. Morosa tidak melarang penyebaran berita, dan Raja Dewa yang pergi dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Jubah hitam akan menempati 729 negara kekacauan. Pelayannya dicurigai berada di alam tertinggi. Kedua informasi ini menyebar dengan cepat, dan semua kekuatan sedang menunggu reaksi dari 2 negara kuno. Bagaimanapun, 729 negara kekacauan ini terlalu dekat dengan 2 negara kuno, dan banyak tempat yang berdekatan. Dan wilayah sebesar itu dekat dengan 2 negara kuno. Akankah kedua negara kuno membiarkan kekuatan sebesar itu muncul? Tapi anehnya, kedua negara kuno itu diam dan tidak mengambil tindakan apapun.
729 negara kekacauan berintegrasi dengan cepat. Di area tengah seluruh wilayah, sebuah kota besar telah dipilih. Berdasarkan hal ini, akan diperluas dalam skala besar dan menjadi modal masa depan. Ikuti aku. Morosa berjalan di depan, dan 9 Raja Dewa mengikuti. Ke-9 Raja Dewa ini adalah Raja Dewa yang memutuskan untuk mengikuti jubah hitam. Orang kuat berwajah emas berjubah hitam memiliki konflik besar dengan negara kuno Yanfeng. Mengikuti jubah hitam itu berisiko, tetapi juga merupakan kesempatan besar. Setelah beberapa saat berjalan jauh ke dalam istana, mereka melihat sosok berjubah perak berdiri di sana. Jubah perak? 9 Raja Dewa sedikit bingung. Menguasai. Morosa memberi hormat dengan hormat. Salam untuk Raja. 9 Raja Dewa juga memberi hormat dengan hormat. Luo Feng kemudian berbalik, mengenakan jubah perak dan topeng emas, menatap mereka, dan berkata dengan santai, "Kalian semua tahu bahwa saya ingin memerintah 729 wilayah untuk mendirikan kerajaan Tuhan, dan nama kerajaan ini adalah Galaksi." Kerajaan Galaksi? Galaksi? Ketika mereka mendengar nama ini untuk pertama kalinya, mereka semua langsung memujinya. Selamat, Tuhan. Mulai sekarang, kerajaan Galaksi akan setara dengan 2 negara kuno. Kedua negara kuno sudah menurun, tetapi kerajaan Galaksi kita sedang bangkit. Raja-raja dewa ini dipuji, dan mereka juga memiliki harapan untuk masa depan. Luo Feng menyaksikan adegan ini. Penamaan kerajaan Galaksi hanyalah langkah pertama. Dalam waktu dekat, Luo Feng akan sepenuhnya mengungkapkan identitasnya. Kerajaan Galaksi didirikan, dan orang-orang kuat dari umat manusia di kampung halaman saya semuanya harus menebak identitas saya. Luo Feng berpikir. Ledakan. Luo Feng mengaktifkan menara bintang di tubuhnya dengan pikiran, yang secara alami memengaruhi jangkauan yang tak ada habisnya dan luas. Bentuk-bentuk kehidupan di dunia saat ini tidak dapat mencerminkan jangkauan sempit dan panjang dari kerajaan Galaksi. Namun, dengan bantuan menara bintang, jangkauan domain bisa jauh lebih luas, cukup untuk menutupi seluruh kerajaan Galaksi. Hua hua hua. Sungai samar berwarna darah muncul di langit di atas 729 negara kekacauan, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Mulai hari ini, kerajaan Galaksi didirikan. Domain sungai darah adalah kerajaan Tuhan. Di sungai darah tak berujung, suara perkasa menyebar, dan juga bergema di setiap bagian dari 729 negara kekacauan. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat makhluk kuno dari benua asal bergetar. Mereka juga menyadari kekuatan ketiga dari benua asal lahir. Di gurun yang luas, seorang pemuda melihat ke kejauhan, sungai darah yang luas dan tak berujung menutupi setengah langit. Saya terbunuh, dan negara kuno Yanfeng tidak melakukan apa-apa? Mata pemuda itu dingin, sekarang jubah hitam itu bahkan lebih sombong, menempati wilayah yang luas, dan ingin membangun kerajaan Tuhan yang besar sebanding dengan 2 negara kuno. Saya ingin melihat apakah kedua negara kuno itu akan terus bertahan. Kaisar Qing, leluhur Yanfeng, leluhur Leiting, bisakah kalian bertiga benar-benar menahannya? Kata pemuda itu diam-diam. Dia adalah Kaisar Yuan yang bereinkarnasi. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kuota yang cukup untuk dikembangkan menjadi bentuk kehidupan pamungkas, dia tidak akan kembali ke keluarga kerajaan Yanfeng sama sekali. Dia tahu bahwa ada beberapa orang di keluarga kerajaan yang menginginkannya mati. Jika dia berani kembali ke keluarga kerajaan, identitasnya? Saya khawatir itu akan segera bocor ke jubah hitam. Ketiga Kaisar Qing mungkin dalam pengasingan. Sebagian besar energi mereka ada di dunia luar. Mereka hanya keluar ketika mereka beristirahat dan rileks. Bagi saya, yang terpenting bagi saya sekarang adalah untuk memahami jalan lengkap. Pemuda itu berpikir, lebih baik bertanya pada diri sendiri daripada bertanya kepada orang lain. Alam aslinya adalah puncak tingkat kedua Raja Dewa. Karena dia melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu latihannya, dia bahkan telah menyadari 5 rahasia alam pamungkas, yang dianggap relatif bagus di antara para kaisar negara kuno Yanfeng. Dalam hal akumulasi alam, dia menempati urutan terdepan di antara para kaisar. Di negara kuno Yanfeng, mereka yang telah menjadi bentuk kehidupan alam tertinggi tanpa bantuan garis keturunan Hunyuan, tetapi hanya dengan bantuan beberapa harta karun Hunyuan, umumnya memiliki akumulasi alam yang lebih dalam. Kaisar Yuan, Kaisar Chu, Kaisar Jiufeng dan lainnya seperti ini. Dalam keadaan normal,
Kaisar Yuan sudah cukup untuk mendominasi dunia. Hanya ketika dia bertemu Luo Feng, yang memegang menara bintang di tangannya, dia benar-benar dikalahkan. Jika aku bisa memahami lebih banyak rahasia alam pamungkas, mungkin aku bisa menerobos. Pemuda itu mengambil langkah dan menghilang diam-diam. Kerajaan galaksi didirikan, dan semua pihak di benua asal sedang menonton, menunggu reaksi dari kedua negara kuno. Malam. Galaxy Kingdom, ibu kota. Sangat mudah untuk mendirikan kerajaan, tetapi masih sulit untuk mempertahankan keberadaan yang stabil dan setara dengan dua negara kuno. Luo Feng duduk di atas pavilion 9 lantai, minum sendirian, dengan kebanggaan kedua leluhur. Bisakah mereka mentolerir keberadaan kerajaan galaksi? Sulit untuk mengatakannya. Haha, saya sangat menantikan nenek moyang kedua negara untuk mengambil tindakan, dan memverifikasi kekurangan metode saya. Luo Feng menantikan untuk bertarung dengan leluhur kedua negara. Dengan penelitian tentang pola rahasia mendalam dari Menara Bintang, sungai darahnya secara alami lebih misterius dan menakutkan, tetapi juga lebih sulit untuk menemukan lawan. 8 kaisar yang bergabung tidak layak disebut. Maka semua kaisar dan raja yang bergabung tidak berguna. Hanya Kaisar Qing, nenek moyang domain Kutub Timur, dan nenek moyang kedua negara yang layak ditantang. Tuan, ada tamu. Morosa muncul diam-diam di samping. Itu telah ditemukan. Luo Feng mendongak dan melihat ke kejauhan. Gelombang samar berwarna darah menyapu, dan seorang pria parubaya muncul di kejauhan dalam keadaan agak malu. Untuk mendirikan kerajaan Tuhan, saya siap bagi dua negara kuno untuk mengambil tindakan, dan saya telah mempertahankan wilayah Menara Bintang. Siapa sangka yang pertama datang adalah iblis tua ruang dan waktu. Luo Feng diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah meremehkan dua negara kuno, jadi bahkan tubuh yang duduk di sini terkondensasi dari sungai darah tak berujung. Kekuatan bisa meledak dengan pikiran. Dengan penggunaan terus-menerus, Luo Feng menjadi semakin mahir dalam menggunakan Menara Bintang. Metode Tuhan benar-benar kuat. Pria parubaya yang malu itu datang sambil tersenyum, sungai darah tak berujung mengandung misteri kehidupan yang tak ada habisnya. Itu bisa menembus masa lalu dan masa depan, dan menembus segalanya. Bayangan saya yang mencerminkan ruang dan waktu tidak dapat dihindari. Jika itu adalah jalan hidup yang lengkap, itu memang seperti sungai kehidupan yang panjang, yang dapat menembus masa lalu dan masa depan. Luo Feng sekarang berada di tingkat kedua Raja Dewa di jalan kehidupan. Hanya saja, Menara Bintang berpusat pada misteri kehidupan. Luo Feng memiliki pemahaman menyeluruh tentang beberapa dari banyak pola rahasianya, seperti gerakan 8 cabang. Meskipun dia tidak memahami beberapa di antaranya dengan baik, dia masih bisa menggunakannya. Domain yang diusir telah memengaruhi masa lalu dan masa depan, dan semua konsep kehidupan sulit untuk lepas dari penetrasinya. Saya sudah lama mendengar nama iblis ruang dan waktu, kata Luo Feng. Pria parubaya itu memandang pria berjubah perak dan berwajah emas di depannya. Dengan wilayahnya, dia bisa melihat sekilas bahwa pria berjubah perak dan berwajah emas, ini adalah kumpulan energi yang sangat menakutkan. Begitu kekuatan ini meletus, itu hanya akan menghancurkan dunia. Di benua asal ini, tidak ada lawan. Pemimpin galaksi ini harus berada di jalan kehidupan, dan telah melampaui tingkat Raja Dewa. Iblis ruang dan waktu merasakan kengerian kekuatan yang menakutkan ini, keberadaan jalur kehidupan ini semakin sulit untuk menghadapinya. Sebagai orang yang tercerahkan, iblis ruang dan waktu tahu betul. Jalan hidup bagus dalam menyelamatkan nyawa pada tahap awal, dan lemah dalam membunuh. Tetapi semakin banyak waktu berlalu, semakin aneh dan tidak dapat diprediksi, jalan hidup menjadi. Karena dapat menembus, mendistorsi, dan menghancurkan esensi dari semua kehidupan. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia juga bisa sangat mengurangi kekuatanmu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Yan Feng dan Lei Ting telah menghadapi lawan yang tangguh. Keberadaan jalan kehidupan yang menakutkan tidak terkalahkan di bawah pembatasan kekuatan benua asal. Setan ruang dan waktu sedikit sombong. Benua asal adalah taman belakang nenek moyang Yan Feng dan Lei Ting. Sebagian besar harta akhirnya jatuh ke tangan mereka. Penampilan penguasa galaksi adalah mengambil daging untuk dimakan. Daya saingnya jauh lebih kuat daripada 3 ras alien. Tuhan harus tahu apa yang paling diinginkan oleh 3 orang kuat alien kita, kata iblis ruang dan waktu. Dia percaya bahwa penguasa galaksi yang bertopeng harus menjadi orang kuat dari benua asal. Tapi sekarang,
Bahkan dia tidak bisa melihat melalui identitas sebenarnya dari penguasa galaksi. 4 jenis harta karun. Kata Luo Feng. Ya, terutama sisa-sisa kehidupan khusus dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Yuan. Iblis tua ruang dan waktu mengangguk, saya percaya bahwa dengan kekuatan raja, masih ada tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk mendapatkan harta seperti itu. Saya menyambut raja dan Anda kapan saja saya akan membuat kesepakatan, dan persyaratan yang akan saya berikan pasti akan memuaskan raja. Di matanya, penguasa galaksi seharusnya menjadi makhluk di luar tingkat raja dewa, dan harta yang diperoleh di benua asal pasti luar biasa. Ini adalah pelanggan besar. Lihat, apa yang bisa kamu tukarkan dengan 5 harta rahasia ini? Luo Feng melambaikan tangannya dan melepaskan 5 piala yang dia dapatkan dari Yuan, termasuk jubah, manik-manik jurang, baju besi, sepatu bot tempur, dan sarung tangan. Iblis tua ruang dan waktu melihat sekali dan tersenyum. Apakah ini satu set senjata dan harta rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan setelah kematiannya? Leluhur Yan Feng benar-benar pelit. Apa yang dia persiapkan untuk keturunan suku itu adalah harta rahasia dari hari-hari awal Kaisar Dewa. Harta rahasia awal Kaisar Dewa? Hati Luo Feng tergerak. Penguasa kerajaan galaksi, kamu belum meninggalkan benua asal dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Ketika setan tua ruang dan waktu melihat ini, dia segera mengerti. Luo Feng mengangguk, memang benar saya belum pernah ke sana dan tahu sangat sedikit tentang itu. Iblis tua ruang dan waktu tersenyum bahagia dan berkata, dari alam tertinggi Raja Dewa ke, di luar tingkat Raja Dewa, langkah ini adalah transformasi kualitatif. Setelah Anda melampaui level Raja Dewa, tidak akan ada jalan yang bagus untuk memandu Anda, dan Anda harus menjelajahi semuanya sendiri dalam kegelapan. Saya tidak tahu apakah jalan yang saya temukan benar atau salah. Iblis tua ruang dan waktu meratap, terkadang kamu masih bisa meningkatkan kekuatanmu jika kamu mengambil jalan yang salah. Tetapi pada titik tertentu, akan ada banyak konsekuensi, dan Anda bahkan mungkin tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Luo Feng mengangguk. Dia tahu. Tingkat ketiga dari level Raja Dewa dipandu oleh jalan besar. Di atas Raja Dewa, Anda meraba-raba dalam kegelapan total, dan Anda harus mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam garis keturunan khusus, praktisi diminta untuk membuat metode rahasia alam tinggi dari alam rendah untuk meredam pemahaman mereka. Untungnya, kita bisa melangkah lebih jauh dengan meraba-raba dalam kegelapan di masa depan. Yang kuat di atas Raja Dewa berasal dari miliaran dunia, dan ada sekolah yang berbeda. Secara alami, mereka memiliki nama yang berbeda. Iblis tua ruang dan waktu berkata, beberapa disebut alam Kaisar Dewa, beberapa disebut alam Kaisar Dewa, dan beberapa disebut alam Kaisar Dewa. Alam Wuzu juga disebut alam Dao Jun. Karena berlatih dengan bantuan garis keturunan adalah arus utama. Karena ini yang paling sederhana, lebih dari 99% orang kuat berasal dari sekte garis keturunan. Iblis tua ruang dan waktu berkata, sekte garis keturunan umumnya disebut alam Kaisar Dewa. Jadi Kaisar Dewa adalah gelar yang paling umum digunakan. Alam Kaisar Dewa dibagi menjadi 4 langkah. Mereka adalah tahap awal Kaisar Dewa, tahap tengah Kaisar Dewa, tahap akhir Kaisar Dewa, dan kesempurnaan Kaisar Dewa. Seperti yang disebut alam Tuan Dao, itu juga dibagi menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan 4 langkah. Nama yang berbeda semuanya dibagi menjadi 4 langkah. 4 langkah keluar dari kegelapan. Langkah keempat semuanya memiliki nama umum, alam sumber semi kacau. Iblis tua ruang dan waktu tidak keberatan berbagi akal sehat ini dan berkata, alam semi hunyuan mewakili batas. Hanya dengan menembus batas ini, bisakah seseorang menjadi kehidupan hunyuan? Seperti, Yuan, adalah makhluk hunyuan yang sangat kuat. Sumber kehidupan. Luo Feng mengerti. Di atas Raja Dewa, mengambil 4 langkah dalam kegelapan adalah tingkat sumber semi kacau. Apa yang ada di atas itu adalah kehidupan hunyuan? Adapun harta rahasia senjata ini, misteri yang terkandung di dalamnya menentukan levelnya. Setan tua ruang dan waktu berkata, 5 harta rahasia Anda semuanya adalah harta rahasia tahap awal dari Kaisar Dewa. Mereka juga dibuat dengan baik dan lebih cocok untuk digunakan oleh Raja Dewa. Sebenarnya, harta rahasia ini tidak berguna bagiku. Setan tua ruang dan waktu memandang Luo Feng sambil tersenyum. Tapi untuk transaksi pertama, saya akan membantu Raja. Saya kebetulan memiliki harta rahasia tipe kehidupan dari mendiang Kaisar Dewa. Saya yakin itu akan berguna bagi saya.
Raja berguna. Gunakan saja baju besi dan manik-manik ini sebagai gantinya, kata setan tua ruang dan waktu. Luo Feng mendengar ini. Mereka juga merupakan harta rahasia awal Kaisar Dewa. Nilai satu set baju besi jauh lebih tinggi daripada sarung tangan, sepatu bot, dan jubah. Hanya Abyss Pearl yang bisa dibandingkan. Setan tua ruang dan waktu jelas memilih dua barang termahal. Jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu. Ketika Anda meninggalkan benua asal, itu akan jelas. Saya masih menderita kerugian dalam transaksi ini. Iblis tua ruang dan waktu berkata sambil tersenyum. Oke, saya setuju dengan kesepakatan itu. Luo Feng tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Sejujurnya, Luo Feng meremehkan 5 harta diwan ini. Karena rumah harta karun luar angkasa tak terbatas juga dapat ditukar dengan harta rahasia. Menurut pengenalan harta rahasia tersebut, banyak harta rahasia yang dapat digunakan pada tingkat sumber semi kacau. Misalnya, yang bernilai 50.000 poin hadiah melemahkan semua serangan yang tidak melebihi tingkat kehidupan sumber semi kacau sebesar 90%. Dilihat dari pengenalan harta rahasia tersebut, beberapa di antaranya adalah sarana konseptual. Luo Feng menebak bahwa mereka mungkin harta rahasia yang disempurnakan dengan santai oleh makhluk hunyuan dan cocok untuk digunakan di tingkat Dewa Kaisar. 5 harta rahasia yang digunakan oleh Diwan relatif lebih rendah. Di ruang tak terbatas, apakah itu warisan atau harta karun, nilainya sangat tinggi. Satu-satunya masalah adalah poin hadiah terlalu sulit untuk diperoleh. Luo Feng juga berpikir, saya harus berhati-hati dengan poin hadiah saya. Iblis tua ruang dan waktu tersenyum dan berkata, saya akan mengatur inkarnasi untuk mengirimkan harta karun. Ketika dia datang menemui Luo Feng, dia tidak membawa sesuatu yang berharga. Dia mengangkut banyak harta karun melintasi jarak tak berujung ke benua asal, dan secara alami menyembunyikannya dengan hati-hati. Hanya sebagian yang akan ditarik dari setiap transaksi. Luo Feng duduk di sana dan menunggu dengan sabar. Segera, siluet lain dari iblis tua ruang dan waktu datang melalui langit, membawa serta barang-barang perdagangan.